Dan akhirnya setelah membicarakan masalah itu kepada semua keluarga mereka dan juga menanyakan tentang keputusan Ima, akhirnya Ima pun berangkat ke rumah tantenya yang berada di luar provinsi. Saat tiba di sana, Ima disambut oleh keluarga besar tantenya, termasuk anaknya yang bernama Nana, dengan sangat bahagia. Ima yang tadinya terus menangis karena memikirkan anaknya, terkadang lupa akan kesedihannya karena Nana. Nana adalah seseorang yang sangat periang dan banyak bicara, membuat Ima selalu terhibur. Besok adalah hari pertemuanmu bekerja, Ima. Apakah kamu sudah siap? Kata Nana. Ima tersenyum. Iya, aku sudah siap. Nana kembali berkata, "Oh iya Ima, bagaimana kalau malam ini kita jalan-jalan?" Ima mengerutkan keningnya. "Jalan-jalan kemana?" kata Ima. Nana kemudian berkata sambil memainkan rambutnya yang panjang, "Ya, kita jalan-jalan mencari pakaian yang bagus dan juga beberapa perlengkapan make up untukmu." Ima semakin tidak mengerti untuk apa Nana mengajaknya untuk membeli pakaian dan juga perlengkapan make up. Pakaian dan make up, untuk apa semua itu, Nah? Nana kemudian tersenyum sambil menyenggol bahu Ima. "Ya, siapa tahu saja di tempat kerjamu ada laki-laki tampan." Ima kemudian tertawa. Nana, apa-apaan sih? Lagi pula, meskipun ada laki-laki di sana, mereka tidak mungkin mau denganku." Nana kembali menyenggol bahu Ima lalu berkata, "Siapa bilang tidak ada yang mau? Memangnya apa yang membuatmu berkata seperti itu?" Ima tertunduk. "Tentu saja tidak ada yang mau, Nah. Aku ini kan janda, dan aku punya anak. Lagi pula, aku bukan orang yang punya. Aku hanyalah gadis miskin," jawab Ima. Nana merangkul Ima dan berkata, "Hei Ima, dengarkan aku baik-baik ya. Zaman sekarang, laki-laki tidak memandang itu perawan atau janda. Kalau cinta sudah melekat, apapun akan terasa seperti coklat. Ima, asal kamu tahu, zaman sekarang, janda semakin di depan. Jadi, jangan merasa sedih dengan statusmu itu." Ima pun tersenyum mendengar perkataan Nana. Ketika malam hari tiba, Nana dan Ima pergi membeli beberapa pakaian untuk Ima. Dan di sepanjang jalan, bahkan setiap kali mereka berada di tempat tertentu, beberapa pria mencoba untuk menggoda mereka. Beberapa pria itu berkata kepada Ima dan juga Nana, "Hai cewek." Tanpa menghiraukan mereka, dan terus berjalan, Ima berkata, "Cewek apa? Apakah kalian tidak tahu? Ini janda." Nana tertawa mendengar perkataan Ima. Setelah kurang lebih 2 tahun Ima berada di sana, Nana baru tahu tentang sesuatu di masa lalu Ima. "Benarkah? Jadi selama ini kamu mencintai Ima?" kata Nana kepada seseorang melalui telepon. Dan ternyata orang itu adalah Sandi. Sandi menceritakan isi hatinya yang selama ini ia sembunyikan. Di balik telepon, Sandi berkata, "Aku mencintai Ima, dan sejak dulu aku sangat mencintainya. Bahkan sebelum Ima menikah untuk yang pertama kalinya, aku sudah jatuh cinta padanya. Lalu di saat Ima ditinggal pergi oleh suaminya selama beberapa tahun, dan Ima sempat bersekolah, aku masih menaruh hati padanya. Bahkan sampai saat ini pun, aku masih mengharapkan
Ima untuk menjadi istriku, Nah. Mendengar perkataan Sandi, Nana begitu terharu dan kagum. Karena masih ada laki-laki yang begitu mulia hatinya seperti Sandi. Ya Tuhan Sandi, aku tidak menyangka cintamu sebesar itu terhadap Ima. Aku berdoa untukmu. Semoga kali ini kamu bisa mendapatkan dia, kata Nana. Sandi tersenyum. Terima kasih banyak ya, Nah. Aku titip salam untuknya, jawab Sandi. Nana tersenyum bahagia lalu berkata, tentu saja Sandi, aku akan menyampaikan salammu padanya. Oh ya, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Sandi kurang mengerti maksud perkataan Nana. Maksudmu apa, Nah? Dengan semangat Nana berkata, pokoknya kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan penantianmu selama bertahun-tahun sia-sia. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu dan dia bahagia. Sandi sangat senang mendengar perkataan Nana. Terima kasih, Nah. Kamu sangat baik. Kalau begitu, teleponnya aku tutup dulu ya, kata Sandi. Setelah itu Sandi menutup teleponnya, dan saat malam hari ketika Ima baru pulang bekerja, Nana mendekati Ima dan berkata padanya, Ima, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ima yang tampak penasaran berkata, mengatakan apa? Nana kemudian mengajak Ima untuk duduk. Apakah kamu tahu, Ima? Ternyata selama ini ada laki-laki yang diam-diam mencintaimu, dan dia menunggu jandamu. Ima semakin bingung dengan perkataan Nana. Apa maksudmu, Nah? Akhirnya Nana menceritakan tentang apa yang dikatakan Sandi padanya. Kamu tahu Sandi kan? Tadi dia menelponku, dan dia menceritakan semua tentang dirimu. Apakah kamu tahu? Ternyata selama ini dia mencintaimu. Dia sangat mencintaimu. Ima terlihat terkejut mendengar perkataan Nana. Nana kembali melanjutkan perkataannya. Dan sampai sekarang pun dia masih sangat mencintaimu, Ima. Dia sangat berharap kamu menjadi istrinya. Dia masih menunggumu. Ima kemudian terdiam lalu berkata kepada Nana, dulu waktu aku masih kecil, ada orang yang pernah berkata padaku, kalau Sandi menitipkan salam padaku. Tetapi aku anggap itu hal biasa. Bahkan setelah aku bercerai, di saat aku tinggal di rumahnya, kami sering bersama, namun sangat jarang untuk berbicara. Aku memang bisa melihat gerak-geriknya, sepertinya dia memang diam-diam memperhatikan aku. Tetapi aku tidak menyangka kalau dia Ima tidak melanjutkan perkataannya. Nana kemudian berkata menggoda Ima. Dan ternyata diam-diam dia mencintaimu kan? Dia sangat mencintaimu dan menunggumu sampai saat ini, Ima. Oh, so sweetnya. Aku belum pernah melihat ada cinta seperti ini, kata Nana. Ima semakin malu dibuatnya. Dan sejak itu Sandi dan Nana seringkali berkomunikasi melalui telepon. Sandi adalah teman Nana semasa ia masih kecil di desa dulu. Nana dan Sandi menghabiskan waktu bersama untuk bermain, bahkan pergi ke sekolah bersama-sama. Apakah kamu ingat, Sandi, saat kita pergi ke sekolah, semua orang pergi naik sepeda, sementara kita hanya berjalan kaki.
kata Nana. Sandi tersenyum mendengar cerita Nana tentang mereka. Ia pun teringat masa kecilnya bersama dengan Nana. Tentu saja aku ingat semua itu, Nah. Itulah masa-masa indah kita, masa-masa penuh dengan perjuangan, jawab Sandi. Nana kembali tertawa lalu berkata, kamu benar Sandi, itu adalah masa-masa indah dan penuh perjuangan. Karena di saat itu, kita benar-benar hidup di desa terpencil dan tidak punya apa-apa. Orang tua kita saat itu juga tidak seperti saat ini. Hidup kita masih serba kekurangan. Dan setelah ibumu membeli sepeda untukmu, kamu menggoncengku pergi ke sekolah. Tetapi yang terjadi adalah kamu menjatuhkanku di jalan. Sandi tertawa mendengar perkataan Nana. Oh iya Nah, aku ingat itu. Saat itu, aku sebenarnya belum bisa naik sepeda. Tetapi karena keadaan memaksa, jadi aku berpura-pura saja bisa naik sepeda. Dan dengan santainya, aku mengajakmu pergi bersama. Tetapi, aku tidak menyangka. Aku menjatuhkanmu. Maksudku, kita jatuh bersama. Nana dan Sandi kemudian tertawa bersama. Iya Sandi, kamu benar. Dan di saat semua orang melaju dengan cepat, kita masih tertinggal di belakang, kata Nana. Sandi tidak menyangka bahwa Nana masih mengingat semua itu. Iya Nah, karena saat itu semua orang sudah sangat pandai naik sepeda, sementara aku baru saja belajar, jawab Sandi, membuat Nana kembali tertawa terbahak-bahak.